Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya mau merenungkan Mazmur 78 ayat 72. Sebelum merenungkan, mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang di surga, yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak terhingga. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu kepada kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, telah aku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu yang, ya Tuhan, ku kagumi. Hidupkanlah itu di zaman ini, nyatakanlah itu di zaman ini. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman yang maha kudus, dari pegunungan Paran. Keagungannya meliputi langit dan bumi, penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari tangannya, dan disitulah tersembunyi kekuatannya. Di depannya berjalan sampar, dan wabah mengikuti jejaknya. Dia berdiri dan berguncanglah bumi. Ia melihat dan bangsa-bangsa dibuatnya gemetar. Hancur lululah gunung-gunung yang ada sejak purbakala, dan bukit-bukit yang berabad-abad menjadi rata. Itulah lintasannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyam di bawah tekanan, dan tenda-tenda tanah Median bergetar. Terhadap sungai-sungai Kah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungai Kah murka-Mu menyala-nyala, atau terhadap laut Kah amarah-Mu. Ketika Engkau mengendarai kuda-Mu dan kereta kemenangan-Mu, busur-Mu telah Kau buka keranjang, telah Kau isi dengan anak panah. Keluarlah sungai-sungai dari bumi yang Kau belah. Mereka melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah berderu, lalu samudera dalam memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Ya Aba, ya Bapa yang di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah kami di pagi hari ini. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus senantiasa di dalam hidup kami. Berfirmanlah di dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat menghidupkan firman-Mu yang hidup. Biarlah kami takut akan Engkau dan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi kami yang baik. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mazmur 78 ayat 72, saya bacakannya. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, dan menuntun mereka dengan kecapan tangannya. Sebelum naik tata, Daud sudah nampak sebagai pribadi tampan yang menjanjikan. Sebagai pemuda beriman pada Allah yang hidup, ia membersihkan Goliat, pahlawan bangsa Filistin. Ia membuat perjanjian persahabatan dengan Yonatan. Lalu setelah diurapi menjadi raja secara rahasia oleh Samuel, Roh Tuhan berkuasa atasnya. Kelak dengan kebesaran jiwa 2 kali dia melindungi nyawa Saul. Dia juga menunjukkan sifat kenegarawannya apabila menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota. Karena itu sangat tragis bahwa Daud tidak hidup seperti yang diharapkan. Oleh karena nafsunya yang tak terkendali terhadap Batsheba yang cantik, dia melanggar paling sedikit 5 dari ke-10 firman. Dia membunuh, berzina, mengingini, mencuri, dan berdusta. Dengan bersikuku
mensesus orang Israel yang layak perang. Dan dia menunjukkan kelemahannya yang lain, yaitu mempercayai kekuatan daging ketimbang kekuatan Allah. Mengingat dosa-dosanya yang berat ini, bagaimana dia bisa digambarkan sebagai seorang yang berkenan di hatinya. 1 Samuel 13 ayat 14. Bandingkan Kisah Para Rasul 13 ayat 22 ya. Memang betul dia bertobat dengan tulus, tapi di atas semuanya berbeda dari Salomo penerusnya. Hati Daud tidak condong ke ilah-ilah lain, melainkan dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya. 1 Raja 11 ayat 4 ya. Karena itu tidak aneh bila Mesias yang dijanjikan adalah anak Daud, nyanyian berikut ia nyanyikan dari lubuk hatinya. Mazmur 18 ayat 3 saya bacakan. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita orang percaya dan orang beriman padanya. Setiap hari kita mengucap syukur, berdoa kepadanya, minta perlindungan, dan menghidupkan firman yang hidup di dalam kehidupan kita dengan pimpinan Roh yang kudus memimpin kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hidup kita. Amin.